Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pagi pemirsa. Saya ingin ke Dr. Diki Budiman kembali. Dr. Diki, tadi Dr. Siti Nadia menyebutkan ada proteksi dan kita memang patut bersyukur meskipun masih harus terus digenjot lagi atau digencarkan lagi vaksinasi COVID-19 baik itu kelengkapan dosis 1 dan 2 maupun juga boosternya Dr. Diki Budiman. Nah, bicara Ya. proteksi ini sebetulnya dari apa mungkin ya Anda mungkin melakukan riset juga atau juga penelitian. Berapa persen sih vaksin proteksi dalam hal vaksin atau proteksi dalam bentuk kebijakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah kita? Ya, kita harus bersyukur ya, karena banyak negara sebetulnya tidak seberuntung dalam artian mendapatkan vaksin lebih awal ya, dengan jumlah yang besar. Penduduk kita luar biasa besar, nomor 4 terbesar di dunia. Nah, tapi vaksin itu satu hal, vaksinasi hal kedua. Jadi kalau ini nggak di match dengan manajemen yang kuat, ini yang akan tidak berdampak. Nah, alhamdulillah sekarang sebetulnya kita udah on the track. Cuma masalahnya dalam setiap program vaksinasi ini selalu akan ada membentur tembok gitu ya. Yang biasanya ini terjadi terutama pada daerah yang sudah lebih sulit, kemudian juga dengan populasi yang mulai agak-agak misalnya ragu-ragu terhadap vaksinasi ataupun karena terpengaruh infodemik. Nah, inilah tantangannya. Dan kalau bicara proteksinya ya dari vaksinasi ini sangat besar ya. Bahkan kalau bicara jangankan dosis ketiga ya, dosis kedua sekalipun ini sebetulnya masih di atas 60% dalam artian proteksi ke Omikron. Tapi yang menjadi masalah adalah pada kelompok yang rawan seperti halnya lansia komorbid ini, mereka kan lebih cepat menurun imunitasnya setelah suntikan kedua. Nah, ini yang membuat akhirnya perlu sekali mereka diprioritaskan dalam pemberian dosis ketiga yang bahkan meningkat lagi jadi di atas 90% proteksi. Nah, semua ini tentu betul kata Dr. Nadia tadi, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Dalam hal ini misalnya vaksin saja. Harus ada 5M-nya, harus ada, jangan lupa 3T deteksi dini ini penting sekali gitu. Karena 3T ataupun dengan isolasi karantinanya, deteksi dini ini yang akan menjadi semacam jangkar awal ya, menyaring awal untuk mencegah orang nggak jatuh ke situasi yang lebih buruk dan cepat ditemukan kalau dia dalam kondisi rawan. Nah, semua ini sebetulnya amat sangat efektif ya, dan bahkan dari perilaku saja itu 80%. Kemudian potensi untuk melandaikan kurvanya itu ada di perilaku di situ. Dan di sisanya yang 20% itu ada komponen lebih besar, bahkan dari 20% itu ada 80%-nya itu dari isolasi karantina. Isolasi karantina yang efektif. Tapi bicara isolasi karantina yang efektif, harus ada tracing yang efektif. Yang artinya tracing itu 80% dari kasus kontak, yang kalau rekomendasi WHO misalnya 30 orang, 80%-nya ketemu dari satu kasus infeksi. Tapi kalau bicara Omikron sebetulnya lebih dari 30 orang gitu, karena begitu cepat. Nah, ini semua, kombinasi ini semua yang harus kita lakukan. Jangan sampai pengen cepat-cepat keluar dari situasi seperti ini, karena ini berbahaya ya. Dan dalam pertemuan terakhir dengan WHO ya, dan saya salah satu dengan Dr. Newman ya berkontribusi untuk kriteria ke dunia, ke WHO khususnya tentang bagaimana sih situasi bisa keluar dari masa pandemi. Nah, banyak tekanan politik dari berbagai negara untuk mengangkat ini, tapi itu berbahaya ya. Karena apa? Karena ini bisa memundurkan masa atau krisis kita di dunia ini. Oke, Dokter Siti Nadia, kalau bicara rekor ya dok ya, ini koreksi kalimat saya kalau misalnya kurang tepat begitu. Pada saat 2021 itu kan membutuhkan waktu yang lama, yang panjang untuk menjangkau angka 50 sekian yang tadi Dokter Siti Nadia katakan itu tertinggi kan begitu. Nah, kalau di kondisi 2022 hanya butuh waktu mungkin bisa kita katakan kalau kita padatkan ya 1 bulan begitu Dokter Siti Nadia untuk melampaui rekor di tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin ada evaluasi juga dong seharusnya buat pemerintah. Apakah memang pilihannya
tidak mengetatkan atau justru malah melonggarkan, tapi vaksinasi sudah ada sehingga yang terjadi tidaklah terlalu parah, atau mungkin ya tidak ada salahnya menerapkan yang seperti mana tahun lalu sudah diterapkan, masyarakat terjaga karena memang patuh dengan sistem yang diterapkan, tapi sehat merekanya. Iya, jadi yang pasti ya, kalau kita lihat dari pola Omikron, memang angka kasus positifnya itu cepat sekali meningkat ya. Dan kalau rata-rata itu secara global kita lihat antara 60 sampai dengan 75 hari ya untuk dia kemudian mencapai puncak. Tapi kalau kita lihat, ya mohon maaf itu varian Delta ya, kita lihat dia membutuhkan 60 sampai 75 hari untuk mencapai puncak. Tapi kalau dengan varian Omikron di banyak negara itu dikatakan sekitar antara 25 sampai 35 hari. Itu akan menjadi puncak. Jadi dia kurang lebih akan mencapai puncak dan lebih tinggi daripada Delta, itu setengah waktu yang dibutuhkan untuk varian Delta. Makanya kalau kita lihat ya, peningkatan kasus kita ini kan mulai di awal-awal Januari ya. Nah, kalau awal-awal Januari sekarang kita sudah lihat bahwa dia sudah mulai melebihi daripada puncak daripada Delta. Nah, tapi kita belum tahu apakah ini sudah menjadi puncak Omikron atau tidak. Nah, yang menjadi penting satu adalah walaupun banyak orang positif, dia tidak bergejala atau gejala ringan, dan dari data-data yang ada selama ini bahwa yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau berakhir dengan kematian itu hanya kurang dari 20%. Tapi kita harus ingat bahwa secara angka absolut jumlah varian Omikron ini kan jauh lebih besar ya, Mas Arief ya. Kalau kita lihat di Januari awal itu kasus aktif kita itu hanya 4.000. Kalau sekarang dalam waktu 1,5 bulan kasus aktif kita sudah mencapai 469.000 ya. Dan ini sangat berbeda dengan waktu varian Delta. Varian Delta puncak kasus kita itu baru sekitar 300.000 pada saat puncaknya Delta. Nah, jadi kalau kemudian ini terjadi potensi peningkatan yang bisalah misalnya 2 kali lipat dari puncak Delta, berarti orang atau kasus aktif itu akan sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Dan otomatis nanti secara absolut jumlah orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit yang juga akan beresiko pada kematian juga akan tinggi. Bahkan bisa mencapai dengan angka Delta. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena kemudian untuk mencegah tingkat keparahan dan kematian tadi, satu tadi Pak Diki sudah sampaikan deteksi dini. Karena kalau kita deteksi dini sudah pasti ya orang mencegah dia untuk jatuh ke sakit yang berat. Di mana-mana kita kalau ketahuan sakitnya duluan pasti istirahat, pasti kemudian imunitas kita diperbaiki ya, otomatis kita akan tidak sakit parah ya kalau kemudian ini kita ketahuan dari awal sakitnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kembali tadi saya sangat setuju vaksinasi ya, karena apapun juga variannya, vaksinasi itu tetap merupakan proteksi utama ya. Kalau kita lihat bahwa misalnya tadi disampaikan Pak Diki ada mungkin jenis daripada varian Omikron yang dikatakan mungkin tidak bisa terdeteksi dengan pemeriksaan tertentu ya. Tapi sampai sekarang memang di Indonesia hampir 90% masih BA11 yang tentunya kita bisa deteksi. Tapi artinya kondisi-kondisi seperti ini harus kita antisipasi tadi dengan proteksi vaksinasi, dan makanya kemudian pemerintah sudah menerapkan vaksin booster saat ini. Bahkan kalau yang kemarin vaksinasi dosis pertama dengan jarak dosis keduanya itu lebih dari 6 bulan, maka diulang kembali vaksinnya dari penyuntikan dosis pertama. Ini prinsipnya untuk semakin meningkatkan proteksi tadi. Tapi terkait dengan ketersediaan vaksinasinya sendiri bagaimana? Kita nggak bicara ibu kota saja ya, Dr. Siti Nadia, tapi kita bicara global gitu untuk seluruh wilayah di tanah air kita, terutama yang memang PPKM-nya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai jumlah vaksin ya, saat ini kita sudah punya total vaksin yang kita terima itu dalam bentuk bulk maupun dalam bentuk yang sudah rilis itu 471. Yang kita gunakan
itu baru 83%-nya atau sekitar yang kita distribusi ya 379 juta ya. Jadi kalau kita lihat dengan karena ini masih ada dalam bentuk bulk ya, tentunya total mungkin sekitar 410 juta yang stok yang kita miliki, dan yang kita sudah distribusikan itu baru 379. Jadi kita cukup punya stok yang bisa kemudian diakses sampai dengan daerah-daerah di luar ya, bahkan daerah-daerah pedesaan itu juga aman untuk stok vaksinnya. Tinggal sekarang bagaimana mendorong masyarakat untuk percepatan vaksinasi dosis 1, dosis kedua, booster juga, terutama pada lansia. Oke, makanya kita terus suarakan setidaknya bersama dengan kami di media ini tentunya Bu Dr. Siti Nadia dan juga Dr. Diki Budiman. Terima kasih untuk waktu Anda berdua pagi ini, memperkaya wawasan informasi juga buat masyarakat, agar masyarakat bukannya panik, bukannya khawatir, tapi tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu untuk Anda. Waalaikumsalam.